Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sadar Siaran Agustus Group bersama saya M. Sarifin Basri Komunicom, media produksi Herlina Sahil dan kameramen Amelia Sudi Mampir. Pertama-tama kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Kami sengaja menggelar tahun baru tahun 2026 ini dengan podcast Ria bersama rakyat Ogan Ilir dan mengundang tokoh sentral Sekda Ogan Ilir Diki Syailendra serta pengamat politik Sumsel Adi Indra Caniago, kandidat dokter, serta Iklim Cahya sebagai pembuka kegiatan dengan menceritakan awal dari pembekaran pembicaraan bersama Pak Mawardi Yahya, pencetus sekaligus tokoh pemekaran Kabupaten Oki ke Ogan Ilir. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Iklim Cahya untuk menceritakan bagaimana proses pembicaraan dengan Pak Mawardi Yahya saat akan memekarkan Kabupaten Ogan Ilir. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Haji Sabar, Puyang Sabar ya. Puyang Sabar, kadang tidak sabar. Jadi alhamdulillah pada hari ini 1 Januari 2026 kita bisa berkumpul sehat, dan saya kira luar biasa ini Pak Diki Ya. Pak Haji Saripudin ini mengambil cara berbeda merayakan tahun baru Ya. Nah, kalau yang lain banyak mungkin shopping atau wisata, nah kita hari ini membahas membedah masalah dunia intelektual ini kan. Serius tapi santai. Ya, tapi tetap santai alhamdulillah. Kawan-kawan yang saya hormati, jadi memang kalau bicara Ogan Ilir, maka gongnya itu ya pemekaran. Nah, gong awalnya itu ya pemekaran daerah. Oki dimekarkan, lalu lahirlah Ogan Ilir. Nah, alhamdulillah bulan ini sudah mencapai usia 22 tahun. Ya. Kalau diibaratkan manusia, ini kira-kira taman kuliah Pak Diki, atau setidaknya sudah tingkat akhir ya. Jadi memang sudah dalam ibaratnya itu sudah matang ya. Jadi kalau kita bicara pemekaran Pak Haji Saripudin, Ya. mungkin sebagian besar sudah tahu. Tapi sebetulnya pemekaran ini waktu itu seingat saya tidak ada dibentuk presidium Ya. atau panitia tersendiri. Awalnya hanya main opini publik. Kebetulan memang pada satu hari di tahun mungkin 2002 itu, jadi biasa beberapa wartawan pemuda ini kan sering kongko di rumah dinas ketua DPRD Ya. di Kayagung ya. Ada mes itu kan, ada mes. Nah jadi waktu itu beberapa kawan antara lain saya, termasuk Pak Fahrudin waktu itu almarhum dan kawan-kawan lain menceritakan kondisi Oki saat itu Kak Bian. Intinya kapanlah Oki ini maju. Karena waktu itu Pak Diki mungkin ingat, mungkin Pak Diki masih di bagian Pemdes ya. Waktu itu ada kegiatan Pak Bupati, Pak Rozi zaman itu melantik Kades Cengal. Jadi waktu ke Cengal itu mungkin lebih kurang setengah hari. Jalannya luar biasa. Nah, jalan sepucuk itu masih belum ya. Nah, jadi lewat mungkin Sungai Belida Lempuing sampai di Cengal itu tengah hari. Nah, jadi acara itu siang memang, mungkin jam 1, jam 2 pelantikan Kades. Nah waktu itu ada salah seorang tokoh masyarakat pidato. Terima kasih kira-kira Pak Bupati, sudah 11 tahun baru sekarang lagi datang Bupati Oki ke Cengal. Nah, 11 tahun Kak. Ya. Jadi kalau hitung awal Pak Rasid, Bupati Pak Rasid Rais, lalu awal Pak Rosi kan, Rosi Dahlan. Nah, karena memang apa? Karena memang luasnya Oki saat itu.
Nah, jadi kan daerah-daerah pelosok jauh-jauh itu kan memang tertinggal, banyak tertinggal. Jadi kami bahas, berkesah maksudnya kan cerita ada Pak Rodin, ada aku, ada anu apa, Hus dan lain-lain lah. Aku udah ingat seluruhnya. Lagi kita cerita-cerita itu agak seru. Datanglah Pak Mawardi, ketua DPR, dari rumahnya ke depan itu. Bahasa dia kan, kalau tidak seru yo, isu yang kami bahas. Nah, kami sampaikanlah masalah situasi Oki saat itu. Ya. Nah, dia melontarkan, mana yang kalau Oki kak, kita mekar ke baik. Nah, akhirnya dari situlah saya sebagai wartawan saat itu kan, lalu dia ngundang Pak Haji Srepudin dan kawan-kawan untuk dibuatkan opini publik. Singkat cerita, mungkin setiap hari waktu itu kita beritakan dengan berbagai media kan, ada Srepo, ada Agung Pos, ada Sumek. Nah, kemudian ini ditangkaplah oleh Pak Bupati. Nah, cuma Pak Bupati Pak Rozi saat itu tuh mungkin melihat karena sudah jadi opini publik kan, akhirnya dia memerintahkan Bapeda untuk melakukan survei. Bapeda itu ketuanya sana itu Pak Amin Jalalain. Survei, singkat cerita, dibahas oleh Bapeda dengan Pak dosen Unsri yang pertanian. Ya. Bukan. Dosen pertanian Pak yang SP Joko. Padang itu yang dulu. Pak Joko. Bukan. Apa itu yang SP Padang yang dosen pertanian? Yang Golkar kak? Nah, bukan yang rencana ganti Kamal. Lupa namanya. Ya. Nah, jadi hasil ini lalu diseminarkan. Mungkin media ikut seminar itu. Seminar itu hasil survei Bapeda itu menyatakan bahwa Oki belum layak untuk dimekarkan. Ya. Ribut pembahasan itu kan. Singkat cerita dari desaknya itu akhirnya didesak kiri kanan, mayoritas peserta seminar kepengen Oki dimekarkan. Hari kesimpulannya Oki harus dimekarkan. Inilah yang menjadi jalan bagi Pak Mawardi sebagai ketua DPRD, lalu didiskusikanlah, dikonsultasikan ke pusat, ke provinsi. Nah, baru baliklah dibahas oleh DPRD. Ya. Dia bentuk panitia khusus seperti itu, bentuk pansus ya. Nah, inilah proses di DPRD. Mungkin kita sudah agak terbatas informasinya kan. Sampailah akhirnya tanggal Desember 2003 diketuk palu Undang-Undang 37 2003 tentang pemekaran Oku Timur, Oku Selatan, dan Ogan Ilir. Tanggal 7 Januari 2004 diresmikan oleh Mendagri atas nama Presiden. 14 Januari dilantiklah PJ Bupati OI Pak Haji Indra Rusdi. Ya. Nah, itu Pak Haji. Ya. Nah, jadi memang kebetulan memang pada saat proses lebih lanjut setelah Pak Indra, Pak Mawardi jadi Bupati, aku kebetulan jadi ketua DPRD, DPRD lalu jadi ketua DPRD. Nah, jadi ini sebagai informasi garis besar. Memang sebelumnya ada kabar-kabar ya, mungkin zaman dulu itu di Jogja ada katanya membahas wacana pemekaran Oki pernah. Ada kabian katanya zaman Pak Nur Teguh DPR, nah, pernah disampaikan. Nah, pernah Pak Rahman katanya waktu rapat di Unsri bahas kota satelit menyampaikan juga. Nah, cuma ini agak jauh jaraknya. Jadi memang tidak kait langsung dengan proses pemekaran yang zaman Pak Mawardi. Gitu. Jadi ini mungkin sebagai wacana. Lalu ini singkat cerita tadi harinya disetujui dalam Ogan Ilir berdiri diperingati tiap tahun hari jadi itu tanggal 7 Januari. Tahun ini 22 tahun. Nah, aku yakin Pak Diki tahu persis, walaupun tidak ikut ya, tidak ikut mungkin secara apalagi batasan awal ya. Karena zaman itu ya PNS itu rata-rata kan monitor banyak kan. Dan Pak Diki ini alhamdulillah jadi sekda kita ini memang dari Oki dulu pindah ke sini.
saya kira aku lah berapa jabatan, mulai dari Kosubag, Kabak, Kadin, asisten ya. Nah, jadi kalau jadi sekda itu ya memang wajar. memang sangat wajar kan, Iya. gitu kan? Bukan karena kita dekat Pak Diki, bukan. Ya. Tinggal lagi ketua Dharma Wanita ini siapa? Ya. Jadi aku kira ini sebagai pembuka dari saya. Mungkin kalau ada tambah-tambah nanti silakan. Kira itu Pak Haji. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Iklim. Kita semua penonton juga insya Allah mendengar ini. Nanti kalau menonton channel Serana Agung Post Group ini, selain dari grup Pak Iklim, tempat Pak Mawardi itu bercerita tentang pemekaran, ini di luar konteks pemerintah, Pak Diki. Itu Pak Iklim sama Pak Kusnadi Saleh sama Pak Fahrudin dia. Selain dari itu, dengan saya, Herianto dan Ekip Umar. Jadi kami berenam ini selalu, walaupun jarang bertemu, tempat beliau berbicara tentang pemekaran Oki. Sehingga terjadilah sampai sekarang, kalau saya mengatakan Pak Mawardi sudah membangun pondasi 50 tahun ke depan. Karena jalan-jalan sudah terbuka semua, desa-desa yang tidak ada SMP, ada SMP, sekolah, desa dimekarkan, ada SMA, dan segala macam. Tinggal sekarang bagaimana kita mengembangkan fondasi dari Pak Mawardi. Nah, untuk itu mungkin kami persilakan kepada Pak Diki, mungkin ada cerita yang menarik tentang Kabupaten Ogan Ilir ini. Sekarang Pak Sekda, alhamdulillah, memang orang yang sangat tepat menurut saya, menurut teman-teman juga. Mungkin bisa bercerita tentang Kabupaten Ogan Ilir dan ke depan bagaimana. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Haji dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat bersyukur sekali hari ini diundang ke sini dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, saksi sejarah terkait dengan dibentuknya Kabupaten Ogan Ilir ini. Ya. Saya tahu Pak Haji, Pak Iklim, Pak Gusti, Pak Anu, Pak Kemangyoyo, impian kan, waktu itu masih anggota DPR, Pak Nedi dan rekan-rekan lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Iklim tadi memang saya baca, saya mendengar, karena saya termasuk yang pertama sekali ketika Ogan Ilir ini dimekarkan, dilantik oleh penjabat bupati pada waktu itu. Ya. Jadi ada kurang lebih 48 yang dilantik pertama. Jadi ketika mekar, pindah ke Ogan Ilir, termasuk 48, termasuk rombongan dengan Pak Nahrawi, Pak Nahrawi, Pak Herman Tolib, Pak Daud Hasim, kemudian juga Pak Burmawi waktu itu kan, kemudian Pak Izwar juga dilantik waktu itu di LPP, saya 48, termasuk saya dan almarhum istri saya juga dilantik pertama waktu itu. Saya waktu itu bertugas di bagian kepegawaian, istri saya di bagian umum. Kemudian saya bertugas lagi setelah jadi bagian kepegawaian jadi camat pemulutan, Pak. Camat pemulutan, kemudian camat Tanjuraja. Dan camat Tanjuraja, kabak pemerintahan desa, kabak umum dan protokol, kepala inspektorat, kemudian kepala PMD, kemudian dinas perhubungan, kemudian staf ahli, Pak Dinas Lingkungan Hidup, Pak Dinas Pendidikan Nasional, camat, terakhir asisten. Satpol PP pernah, PLT setahun, kembali PLT lagi PMD kan. Terakhir alhamdulillah ya diberikan amanah oleh Pak Bupati untuk menjadi penjabat sekda, Pak. Belum definitif penjabat sekda. Mungkin karena belum ada Ibu Dharma Wanita itu kali, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya memang dari separuh karir saya, separuh hidup saya ada di Ogan Ilir. Jadi sedikit banyak saya kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat di Ogan Ilir ini. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, Ogan Ilir ini sudah diletakkan fondasinya oleh Pak Mawardi. Nah, tinggal kita meneruskan mau dibawa kemana Ogan Ilir ini ke depan. Kan? Ogan Ilir ini menurut saya memiliki lokasi yang sangat strategis. Silakan Pak Adam Munir. Wah, ini teman lama juga nih. Lama, kalau rapat di DPR. Ayo.
bakar-bakar deh. Jadi organ ilir ini menurut kami memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari sisi geografis maupun demografis. Geografis kita sangat dekat dengan ibu kota provinsi Palembang. Sehingga bukan tidak mungkin suatu hari nanti ketika kota Palembang ini sudah penuh pembangunannya maupun penduduknya akan bergesernya ke kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangkauan komunikasi informasi akan lebih cepat di kita. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin menyangkut pemerintahan, bantuan ataupun lain sebagainya, kita akan lebih mudah komunikasinya, Pak. Kedua juga SDM. SDM kita nih organilirnya harus diakui, Pak Medi. Hebat-hebat galau, Pak. Iya, lah diakui. Kemarin ketua LPTK kan Pak Mustikori, ya. Sekarang wali kota Pak Ratu Dewa, sekdanya Rijal Hasim, OI, termasuk juga sekda provinsi, nah, Edward Chandra, belum Pak Helmi Yahya, Tantowi Yahya, dan lain-lainnya banyak. Jadi kalau SDM, aku yakin OI ini memang cukup banyak, luar biasa. Nah, tinggal Mak Mano kita membawa organ ilir ke depan. Isu-isu yang menjadi tantangan kita ke depan adalah isu terkait dengan pemerataan pembangunan, infrastruktur, termasuk juga isu-isu lingkungan, termasuk juga persampahan. Nah, persampahan ini bukan hal yang sepele, Pak Medi. Ini suatu saat nanti kalau tidak ditangani dengan baik, justru dampaknya akan lebih besar daripada infrastruktur dan lain sebagainya. Akan meningkatkan angka kriminalitas juga, Pak. Memang sampah depan rumah tidak diangkut. Tetangga buang sampah ke situ sembarangan, ribut, cekcok. Ini bukan potensi kriminalitas kan? Termasuk juga infrastruktur kan? Nah, ini memang jadi isu-isu yang selalu viral ya. Karena memang anggaran kita ini sangat sedikit. Organ ilir ini hanya memiliki APBD lebih kurang 1,4 atau 1,6 triliun. Nah, jadi dengan 1,6 triliun ini untuk seluruh gaji, untuk pembangunan di situ memang sangat kurang. Sementara kalau kita mengandalkan pendapatan asli daerah, nah ini susah juga gitu. Mengandalkan pajak dan retribusi itu susah, Pak Mampiang. Kalau Palembang itu dari pajak retribusi baik itu 1,6 triliun. Sama dengan APBD kita, Pak. Nah, itu juga menyangkut mungkin kesadaran masyarakat kan. Satu hal yang mungkin sampai sekarang terus kami edukasi masalah pajak restoran misalnya kan. Itu sudah ada penetapannya bahwa pajak restoran itu harus dipotong pajak 10%. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum jalak bayar kan. Retribusi Pak, itu juga pembangunan izin-izin nih. Jadi ya kita sambil bertahap memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi yakin dengan potensi yang kita miliki ini, organ ilir ini sekarang sudah ada di tracknya, Pak. Tinggal koordinasi mungkin ya. Penghargaan kita sudah lakukan. Pada awal dulu Pak Bupati menjabat, kita dulu dalam reformasi birokrasi itu termasuk nilainya rendah. Tapi alhamdulillah ketika beliau masuk, ini kita sudah rankingnya naik di puncak, Pak. Termasuk juga penanganan stunting. Stunting kita kemarin dapat penghargaan sebagai pemerintah daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam rangka menurunkan prevalensi stunting. Jadi arahnya sudah benar, tapi memang kita masalah anggaran yang selalu menjadi alasan krisis. Itu yang mungkin. Apalagi ada eksistensi anggaran ini kan? Ada pengurangan transfer keuangan daerah, walaupun sebetulnya pengurangan transfer keuangan daerah itu ada feedbacknya, Pak. Kita mendapatkan program cetak sawah. Kemudian juga kita mendapatkan pembangunan sekolah rakyat. Insya Allah akan dibangun di Lubuk Keliat, itu untuk menampung anak-anak dari masyarakat yang tidak mampu. Disekolahkan di situ gratis, Pak. Nah, sekarang kita juga sedang berupaya, Pak Bupati sedang berupaya bagaimana caranya supaya SMA Garuda juga ada di organ ilir. Ini membantu masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga. Sekolah rakyat sekarang tuh ya? Sekolah rakyat sekarang yang sedang dibangun, Pak. Dan program-program lain. Tapi itu tadi kembali ke masalah isu tadi, masalah anggaran. Tapi saya yakin dengan potensi yang kita miliki, ya banyak sebetulnya kalau dikembangkan, Pak. Termasuk juga sekarang ini kan
potensi wisata yang lagi viral ini Danau Biru itu viral Pak. Viral. Nah memang itu salah satu potensi organ itu tuh potensi wisata juga. Wisata. Kalau kita bisa Mengelola ya. mengelola potensi wisata dengan baik, bukan tidak mungkin akan menarik wisatawan. Salah satunya yang pernah Pak Haji lakukan, susur sungai. Susur. Nah tinggal memang perlu Ya. apa namanya lebih dalam lagi kita Ya. mengembangkan konsep itu, Pak, caranya sehingga wisatawan itu tertarik untuk berkunjung ke daerah kita. Banyak potensi yang dimiliki Yang oleh bisa kita. digali. Kalau kita memang ingin maju, dan saya yakin dengan potensi yang dimiliki, dengan SDM yang kita miliki, organ itu akan mampu ke depannya menjadi salah satu kabupaten terbaik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pak Haji. Oke, Pak Diki, terima kasih. Saya saya mengundang pengamat politik juga, Pak Ade Indra Caniago, tapi saya belum ke Pak Ade, saya ingin ke masyarakat dulu. Nanti Pak Ade setelah mendengar 2 atau 3 lagi penjelasan masyarakat, baru Pak Ade saya persilakan. Dan saya mohon kepada Pak Sopyan Hamid bisa memberikan masukan atau kontrol atau bagaimana, silakan. Pendapat dari Pak Diki maupun pendapat dari Pak Iklim Cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi agak tertarik dan sekaligus membuka juga kenangan lama. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Iklim Cahaya tadi. Ya. Cakal bakal mekarnya kita ini. Ya, ya. Jadi sebenarnya tadi juga telah disinggung oleh Pak Iklim, memang rencana pemekaran ini sebelum yang dibentuk itu memang sudah ada. Ya. Waktu itu di DPR Kabupaten Oki, kebenaran saya waktu itu anggota DPR di situ, 2 periode. Jadi itu, tapi begitu di ini itu sebenarnya inisiatif itu hanya beberapa gelintir orang. Jadi waktu dibawa ke DPR, bukan paripurna tapi itu ada yang ini ada yang galak, ada yang tak galak. Ya. Waktu itu wilayahnya ngambil Oku itu, sebab salah satu Oki ini kampung baru, apa itu ya? Kampung baru itu Pak Sopyan, mohon maaf, kalau bisa kita berbicara Oki ke depan atau Oki sekarang, silakan. Bukan berarti dekat Pak Sopyan ya, karena waktu kita terbatas ini. Oh iya, iya. Nggak, saya itu cuman sedikit baik. Maksudnya nambah itu artinya ini ada wacana ini, artinya sudah jauh-jauh hari, tapi itu tadi terbenturnya banyak masalah. Ya. Kemudian masalah OI. Ya. Setelah mekar, walaupun sebenarnya proses-prosesnya itu saya juga ada diajak itu oleh Pak Mawardi itu, tapi ya ini waktunya tadi ya. Jadi OI ini benar itu tadi sudah begitu mekar. Ya. Ada salah satu, saya masih ingat, salah satu media cetak di Sumatera Selatan ini. Ya. Jadi diumumkan tanggal berapa itu, Lim? Tanggal itu 3 tadi kabupaten itu sehari 2 hari kalau tidak salah sekitar itu di headline salah satu surat kabar, tidak usah saya sebut itu itu ditulis, itu berdasarkan dari pengamat politik juga bahwa Kabupaten OI lahir prematur dari ibu kurang gizi. Saya masih ingat benar itu. Ya. Di kolom sebelah kiri apa tuh? Kolom opini. Kolom opini. 2 hari sudah mekar tuh, Ya. 2 hari pengumuman mekar itu, sudah, tapi sudah dinikan. Iya. Tapi ada sumbernya waktu itu kan? Di media itu ada sumbernya rasanya. Saya baca juga itu. Jadi tidak usah dinikan, sebab Pak Mawardi itu dulu awalnya itu saya nanggap itu diajaknya, diajak Pak Mawardi itu kemana kak suwe kak uji ku biasa din loh, maitul, uji aku kau tuh Jepang itu kalau pakai taktik perang
musuh sekutu itu dulu, benderanya itu dulu juga dicampak-campak ke di mana itu. Iya. Seolah-olah sudah dikuasai itu. Ya. Ini tidak apa-apa, memang mah itu juga perjuangan ini. Ya. Nah, akhirnya ya berjalanlah itu, ya. Ya. Indra Rusdi yang nyabat tadi benar kata si Ya. Iklim itu tadi ya. Pejabat Dengan- bupati ya. Iya, berkantor di sini itu ya. Nah, jadi menanggapi hal itu, sekarang Kabupaten O ini kita perhatikan secara jujur karena tadi Ya. seperti disampaikan oleh Pak Sekda, karena sumber APBD kita ini banyak minus nian Ya. itu. Tapi ada yang saya sorot akhir-akhir ini itu saking menggebu-gebunya mungkin ya untuk mendatangkan income itu. Nah ini Pak Sekda PBB itu Pak Sekda yang keluhan masyarakat itu. Iya. Ya. Contoh di daerah kami Timbangan itu ya, itu tidak keluar lagi berapa kali lipat, tahu-tahu naiknya itu. Ya. Tanpa Ya. pemberitahuan ini dengan maksud mungkin pada waktu itu ya timbul ini untuk tadi Ya. nambah income ini. Ya. Ya. Tapi ternyata akhirnya tak mayar galau, bukan timbangan baik itu. Ya. 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 Nah itu sebenarnya Pak Sekda perlu dikaji ulang lagi mak mano caronya. Ya. Sebab itu kalau soal pajak memajak ini tidak usah ke soal PBB Ya. tingkat 2 ini kan. Yang tingkat 1 pajak motor ini lihatlah ini Lim ya. Ya. Lagi diputih ke segala macam. Kau kira dengan diputihkan baik? Pak Sofian, kita ya ini sedikit. Organ ilir sekarang bagaimana menurut Bapak? Organ ilir sekarang ini menurut kita itu ya beguyur baik kelihatannya. Ya. Beguyur. Ya. Tapi dia ini persis dalam buku waktu kami sekolah SMP dulu, buku bahasa. Ya. Ya. Seperti si Anok depan rumahnya. Ya. Diam-diam mengalir terus. Ya. Rupanya si Anok ini kapan kuselidik nih selalu ini. Itu yang itu tulim yang tuh apa itu? Dari Minangkabau itu. Ngarai. Ya. Si Anok, sungai ya rupanya. Nah jadi mah itulah kita ini. Ya. Ya. Karena tidak pacak meleset maju ini, karena tadi Ya. sumber pendapatan aslinya ini kurang. Ya. Ya. Nah kita mengharapkan untuk nambah income itu jangan difokuskan kepada masyarakat itu nah. Ya. Mak mano caronya, tapi Ya. dengan tidak mengganggu lingkungan. Ya. Jangan seperti sekarang ini yang banjir di apa itu di Oke. ya itu- Sekarang itu kita kan- sudah menangkap maksud Pak ini jangan mengandalkan masyarakat. iya Itu kan? Ya. itu Inovasi income-nya kita itu. harus ada inovasi Iya. bagaimana mencari jalan keluar sehingga tidak mengganggu masyarakat. Dia pembangunan tetap berjalan. Perkembangan ya. Ya kemudian Perkembangan. ya kemudian itu tadi supaya diadakan tuntutan masyarakat aku dengar ini ya, Ya. supaya itu diadakan pemutihan PBB itu. Iya. Ah, Ya, sudah didengar itu sekarang. Coba. Oke. Terima kasih Pak Sofian. Saya ingin ke Pak Gusti Ali. Pak Gusti Ali, silakan ceritakan apa pendapat Bapak sebagai kiai, sebagai juga wartawan beliau. Jadi silakan kombinasikan 2 pendapat tentang Kabupaten Oken Ilir sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami, Sebagai kiai dulu. Nah. ya, ya, pertama tentunya kita patut menghargai pada saat ini Pak PJ Sekda telah hadir di podcast Kuyang Sabar Agung Pos. Saya mungkin berpandangan lain karena tidak mengikuti apa yang tadi disejarahkan oleh Pak Iklim. Karena saya baru kembali ke OI 99. Ya. Namun sebagai wartawan sejak tahun 77, anak buah Pak Haji Saribun di Suara Rakyat Semesta. 99 ya di OI. Jadi desa Sesus Mekar itu juga memang tahu, cuma tidak mengikuti. Nah, kalau saya melihat OI sekarang ini, Pak, memang di zaman Pak Mawardi kita patut acungi jempol bahwa perjuangan beliau memekarkan OI, kemudian mengisi OI selama 2 periode, itu kita patut acungi jempol. Ya.
Dari tidak ada pembangunan, kemudian pemekaran kecamatan, pemekaran desa dan sebagainya. Nah, pandangan saya baik selaku wartawan maupun masyarakat, setelah Pak Mawardi itu down, OI down. Kali aku tidak begoyor itu, justru stagnan gitu. Kita melihat bahwa Pak Panji waktu itu, ya kita tahu sendirilah. Gitu. Kemudian sekarang Pak Panca. Gitu. Nah, saya bukan melihat Pak Panca tidak mampu untuk meneruskan perjuangan Pak Mawardi. Ya. Tetapi saya ada menangkap apa yang beliau keluhkan. Bahwa OPD di Ogan Ilir tidak bisa memahami visi misi beliau. Ya. Sedangkan beliau sendirian. Kemudian ditambah Pak Wabub. Pak Wabub itu hanya kalau ke Pak Prabowo itu omon-omon saja. Ya, menerima perintah saja. Ya. Itu. Dan setiap pidatonya selalu memuji Pak Panca. Ya, ya. Ya kita tidak dipuji, tidak disampaikan oleh Pak Wabub, ya kita tahu gitu. Pak Panca itu begitu perjuangannya untuk OI. Nah, akibat dari hal itu ada beberapa hal yang saya temui di lapangan, Pak. Yang paling menyedihkan ketika ada pelantikan P3K paru waktu, bukan paru bayang. Paru waktu. Masya Allah, dari 2000 sekian itu mungkin yang hadir 10.000 orang. Ya. Betapa artinya keluarga-keluarga mereka tuh senang bahagia. Ya. Padahal itu hanya melegalkan istilah apa? Honor. Ya. Mereka dipakai pakaian korpri. Ya. Kasihan saya melihatnya rasa mau menangis. Waduh, dari desa-desa itu hadir untuk menyaksikan anak atau keluarga mereka seolah-olah jadi PNS, padahal tidak, hanya 1 tahun, Pak. Ya. 1 September pengangkatannya sampai 31 Oktober. Kasihan kalau lihat SK itu, nangis deh. Gitu. Oke, Pak Gusti. Saya tambahkan. Iya. Ya, tambahkan aja saya bagaimana Ogan Ilir sekarang. Kalau menurut saya itulah tadi, down. Gitu. Oh. Sekalipun bupatinya punya pemikiran yang jenius, tapi OPD-nya sangat menurun. Ya. Nah, satu lagi Pak Sekda, saya memberi catatan. Saya ada penemuan di warung waralaba. Saya menemui beberapa karyawan di toko waralaba itu, mereka punya gaji selalu dipotong setiap bulan. Akibat dari ada produk yang mereka jual, ketika produk itu tidak laku, dibebankan kepada karyawan. Kasihan itu. Dan itu bukan hanya di OI. Di Palembang juga begitu. Nah, ini mungkin jadi PR Pemda Ogan Ilir melalui perintah bagaimana hal ini itu. Satu pertanyaan. Don, itu pembangunan fisik atau apa? Secara keseluruhan. Kalau menurut saya jelas secara keseluruhan. Secara fisik, mental, gitu. Religi apalagi, Pak. Moto, artinya ini tantangan besar bagi Pak Sekda ya. Betul. Ke depan. Moto apa itu? Ya. Semat dan bangkit. Kemudian Ogan Ilir itu yang moto agama santri. Nah, itu sama sekali saya pikir sekarang hilang. Ya. Nah, jadi ini mohon betul ke depan santri ganti semat. Apalagi diganti semat, jadi hilang betul makna religi itu. Sehingga peran ulama di Ogan ini nggak tahu lah, nggak bisa ngomong MSD lagi bubar sekarang katakan. Tidak berpandang. Saya pikir itu saja mungkin tantangan. Artinya ulamanya juga Pak harus dibenahi ya? Ya, saya pikir MUI, peran Ormas Islam P3K itu semua hanya nama menurut saya, tidak berperan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gusti. Saya berubahkan ke Pak Ade. Saya ingin ke Pak Medi Irawan dulu. Silakan Pak Medi. Bagaimana Ogan Ilir sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama kami mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Diki Salendra yang sudah diangkat menjadi pejabat Sekda Kabupaten Ogan Ilir, dan beliau memang sudah masanya sesuai dengan porsinya harus menjadi Sekda definitif. Jadi yang pertama tentu dalam tema kita hari ini pernak-pernik OI masa lalu dan OI ke depan. Tentu kita sudah melihat flashback ke belakang bahwa pasca pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Ogan Ilir, kita bisa melihat bahwa banyak sekali lompatan-lompatan besar yang pada waktu itu kita sudah bersyukur atas dilantiknya Pak Indra sebagai pejabat bupati,
dengan maksimalkan infrastruktur pemekaran. Ya. Waktu OPDOP sudah siap, lalu kemudian camat-camat sudah maksimal pada waktu itu, sehingga pada akhirnya muncul pemerintahan yang baru yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Haji Mawar Yahya, dan kebetulan amanat penyelenggara pemilunya pada waktu itu saya yang pertama kali menjadi anggota KPU yang pada waktu itu sebagai anggota untuk pemilihan pilkada pertama. Jadi pasca dilantiknya Bapak Marji, kita melihat betul bahwa dan menyaksikan banyak lompatan-lompatan besar seorang Mawar Yahya yang didaulat dipilih menjadi bupati Kabupaten Ogan Ilir, yaitu dengan satu maju pesatnya infrastruktur pemerintahan. Jadi infrastruktur pemerintahan beliau dalam hal ini yang pertama memekarkan kecamatan luar biasa dari 6 kecamatan menjadi 16 kecamatan. Lalu kemudian infrastruktur pendidikan yang semula SMP yang berada di kecamatan-kecamatan besar, kemudian dengan adanya pemekaran seluruh kecamatan, sekolah-sekolah, baik SMP bahkan SMA pada waktu itu sudah ada semua. Infrastruktur kesehatan juga seperti itu. Sehingga lompatan-lompatan ini menjadi prestasi besar bagi saya melihat kepemimpinan Bapak Haji Mawar Yahya. Dan di periode-periode selanjutnya, beliau tetap dengan keberlanjutan pemerintahannya, dengan moto santrinya barangkali pada waktu itu Kak Iklim, luar biasa. Sehingga terwujud betul apa yang menjadi visi dan misi Bapak Mawar Yahya sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Pak Medi, Nah, artinya bahwa Ogan Ilir ke depan banyak sekali legasi-legasi yang ditinggalkan oleh Bapak Muhardi yang tidak dilanjutkan secara konsisten oleh pemerintahan yang baru sekarang. Mohon maaf Pak Dik ini mudah-mudahan menjadi rekomendasi kita bersama bahwa ke depan Ogan Ilir Ogan Ilir yang pada waktu Bapak Mawar Yahya memimpin, dia buka pintu ruang keterbukaan seluas-luasnya. Begitu dia di kantor dia terima tamu seluas-luasnya. Begitu di rumah luar biasa seluas-luasnya. Sampai ke sehingga Bapak Muhardi tahu betul kondisi Kabupaten Ogan Ilir sampai yang terpelosok dan terisolasi pun dia tahu. Sehingga beliau mudah memetakan segala komponen pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh beliau melalui APBD. Sehingga kena marah itu OPD-OPD yang tidak tahu itu. Nah, artinya bahwa legasi di pemerintahan sampai dengan hari ini, ketika melanjutkan pemerintahan Ilyas Panji Alam, Bapak Pancawijaya dengan keterbatasan pemerintahan dan kekuasaan selama 3 tahun, itu Ogan Ilir bangkit itu belum terwujud sama sekali. Itu. Dan mungkin benar apa dikatakan oleh Pak Agustiali, Pak Sofian, bahwa banyak sekali kekurangan kita yang ada berada di sana sini. Nah, di periode kedua kita juga tentu berharap bahwa Bapak Pancawijaya Akbar melanjutkan pondasi pemerintahan Bapak Mawar Yahya. Jangan sampai ada ilustrasi gambaran yang mengatakan bahwa Bapak Mawardi sudah memanam dengan subur tanaman tersebut, tetapi Bapak Pancawijaya tidak memupuknya sehingga panen tidak berhasil kan secara keseluruhan. Nah, bahkan mati sebelum berkembang. Jadi artinya Pak Medi sepakat dengan pendapat Pak Gusti Ali. Artinya lebih dan kurang kita tentu harus memaklumi beberapa perbedaan pendapat kita tentang konteks pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sekarang Bapak Pancawijaya diberikan kesempatan kedua, sehingga kita bisa melihat betul memang prestasi-prestasi secara media sosial yang tentu kita ketahui apa yang dijelaskan oleh Bapak Sekda tadi luar biasa memang penghargaan-penghargaan yang diterima, tapi secara prakteknya kita menginginkan ada wujud nyata yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan ke depan saya berharap bahwa ketika efisiensi anggaran di pusat yang tidak berlaku sama sekali, tapi di daerah itu berlaku. Tapi kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu seperti apa yang katakan oleh Pak Diki, bahwa kita dapat bantuan cetak sawah rakyat, kemudian sekolah rakyat. Nah, kemudian ke depan kita akan mendapatkan perguliran angka nominal dana yang luar biasa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini yang harus kita sikapi secara bersama agar seperti Purbaya begitu melihat ekonomi lesu, dia menggelontorkan uang berapa triliun ke bank-bank itu. Nah, itu yang harus kita turut bahwa supaya Koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan guliran dana-dana yang akan masuk ke Kopdes Merah Putih tersebut. Karena saya
kadang pesimis, kadang optimis ketika melihat perkembangan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Ogan Ilir. Karena Bagaimana? ada penolakan, ada penerimaan, Ya. tentu pro dan kontra ini Pak harus Edi. kita minimalisir dan Ya. maksimalkan. Bagaimana dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pak Purbaya terhadap desa-desa? Nah, itu yang kita maksud bahwa instrumen politik itu sengaja memang dibuat oleh pemerintah pusat untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan anggaran. Ya. Tapi saya katakan tadi bahwa sebenarnya tidak keseluruhan terjadi pemangkasan, tapi melalui kalau ke desa tentu berkurang. Ya. Saya dapat informasi Pak Diki 300 juta paling tinggi ke depan. Dan itu modenya adalah pemberdayaan. Oke. Tapi ada dana besar di Koperasi Desa Merah Putih yang harus segera kita sambut dan kita berdayakan. Itu yang membuat dana bisa menjadi besar juga. Oke. Tapi bukan kewenangan kepala desa untuk memberdayakan uang, tapi kewenangan Koperasi Desa Merah Putih untuk menghidupkan ekonomi yang ada di Ogan Ilir ini. Terima kasih Kalau Pak Pedi. berhasil, insya Allah Kita sudah Ogan bisa Ilir menangkap. akan ikut Pemirsa berhasil. pasti sudah juga bisa Ya, menangkap. terima kasih Pak Haji. Ya, sudah 5 narasumber yang berbicara di sini. Sekarang kita ke pengamat politik sebentar. Bagaimana pengamatan politik, pendapatnya, saran dan bagaimana? Silakan Pak Ade. Caniago ini dosen Stisipol dan sekarang kandidat dokter atau sudah dokter ya? Nunggu jurnal publish Pak Haji. Oh, ya. Karena jurnal internasional ini agak ngap-ngapan juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau kita bicara ke depan seperti apa, harus bagaimana, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Puyang Sabar nih Pak Sekda. Karena memang tanpa evaluasi kita tidak akan pernah bisa menetapkan proyeksi yang ideal sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kalau bicara apa yang disampaikan oleh Kak Iklin tadi, ya memang ruh atau semangat dari otonomi itu adalah mendekatkan masyarakat kepada pelayanan. Ya. Nah, meskipun begitu banyak persoalan, kita tahu hari ini ke Lumbang tuh parahlah ke Ogan Ilir ketimbang ke Muara ini. Begitu banyak Pak Haji, ya, Rambutan, Mariana, kemudian Tanjung Sakti, Jara dan sebagainya. Ya prihatin ya dengan ini, harusnya pemerintah tegas kalau memang semangatnya tadi mendekatkan masyarakat kepada pelayanan. Itu satu. Nah, kedua, memang ini catatan ini agak ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara DOB ini, ya, daerah otonomi yang maksudnya yang baru dimekarkan ya, daerah-daerah dimekarkan masih terjebak pada persoalan kemiskinan hari ini. Bahkan beberapa waktu lalu sempat muncul wacana, udah kita kembalikan aja di induknya kan gitu. Terutama di Sumsel ini kalau nggak salah Oku Selatan sama Empat Lawang, kan gitu. Nah, menurut saya ini pengecualian untuk Ogan Ilir ya. Karena harusnya inherent ini. Ya. Kenapa? Karena kampus besar ada di sini. Tapi apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, ini kasat mata. Mudah-mudahan saya keliru Pak Sekda, tolong dikoreksi. Saya tidak melihat ada melibatkan akademisi dalam menata kabupaten, sehingga tidak based on data. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Diki, harusnya ideal loh. Ini penyangga. Ya, kita lihat loh seperti apa Bekasi, ya. Bagaimana Tangerang sebagai penyangga ibu kota harusnya lebih pesat, lebih maju gitu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Kemudian dikatakan tadi tokoh, betul tokoh, tapi kan ini tidak merata. Kalau bicara tokoh itu sama dengan, mohon maaf Pak Sekda, kita bicara 2 digit pertumbuhan ekonomi di Ternate, kan nggak ada gunanya gitu loh, karena tidak merata Pak. Ini persoalan Pak Haji yang harusnya menjadi catatan ya buat saya sebagai dosen. Ya prihatin ya, harapannya ini ada kampus besar. Kalau memang butuh misalnya yang lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih kredibel lagi, mungkin UI, mungkin saya bisa bawa dosen-dosen. Tidak meratanya menurut kacamata Pak Ade Indra Caniago tadi kan sudah disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa tidak support, tidak mampu mengejawantakan visi ke dalam RPJMD. Kan gitu. Dan ini fenomena ini bukan cuma terjadi di daerah pemekaran, di daerah Indo juga seperti itu.
kita riset pembangunan kota inklusif di Kota Palembang kemarin, itu pengakuan secara eksplisit disampaikan oleh wali kota. Baksonya rengko dalam dia di Begawi itu. Capek dia berpikir, tapi di tataran implementasi itu campa menuju gitu. Ini problem Pak Haji. Ya. Nah makanya saran saya simpel aja, artinya kan kita bicara ke depan nih. Ke belakang tuh boleh, jangan menegok, sakit leher nih kan. Makanya kita punya spion, ya inilah teman-teman yang ada ini tokoh yang luar biasa menurut saya, mantan anggota dewan yang memang masih punya sense of belonging yang luar biasa ya. Nah harapan kita sense of belonging ini akan tumbuh subur menjadi sense of crisis gitu loh. Rasa peduli yang tidak hanya di tataran tokoh, tapi meluas gitu. Bagaimana virus ini meluas. Jujur Pak Haji, saya sempat tanya karena kebetulan saya jadi panelis pada saat debat ya, memang dinamikanya agak kurang dinamis. Kenapa? Karena memang single contest kan gitu. Sehingga kita juga tidak mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Karena memang tadi tidak ada calon lain. Saya sampaikan dalam konteks ekonomi pembangunan, ini mundur sedikit Pak Sekda, bicara politik ini kita cuma bicara 3 Pak. Pertama kita bicara pendidikan, kedua kesehatan, ketiga kesejahteraan. Jadi masyarakat tidak pecah gitu ini yang kapan lah liburan, nak kemana gitu. Kan itu. Ini diskusi internal kita di rumah kan itu, nak kemana gitu, nak ke Jogja, nak ke Semarang, Singapura dan sebagainya. Mereka pacak anaknya sekolah, sakit pacak bayar dokter, lah senang luar biasa Pak. Nah cuma pemerintah sepertinya belum mampu tadi dalam konteks ekonomi pembangunan, kata kuncinya cuma kok bicara relate tentang kesejahteraan. Bagaimana meningkatkan mobilitas manusia? Ya, ini terjadi hari ini ya di Danau Biru. Tapi kan ini sporadik sekali gitu loh. Harusnya kalau pemerintahnya tadi melibatkan akademisi misalnya untuk coba mengeksplor apa sih potensi wisata kan gitu. Nah, tentu hasilnya kan lain, Pak. Itu satu. Kedua, ketika bicara tadi soal PBB, ini mohon maaf kalau saya agak kasar ngomong. Ini pemerintah Kabupaten mati rasa. Buta mata tidak melihat fenomena yang terjadi di Pati. Jadi ini jangan dianggap sepele. Saya sampaikan tadi malam juga sampai jam 12 saya sampaikan. Kita ini sering menganggap kecil hal kecil, Pak. Tapi lupa yang kecil ini lanjungkel ke kita. Ya? Pasir, koral, kulit pisang. Uji gitu sampah, tepijak Pak. Tegasul gitu, nyampak ke belakang geger otak, ke depan pacak patah gigi. Nah, kita berharap ya hal-hal seperti ini sebenarnya harus sering dilakukan. Ini apresiasi sekali lagi buat Puyang Sabar, meskipun usia tua, ini semangatnya kalah yang muda. Karena yang muda tidak terpikir, Pak. Nah, jadi mungkin perlu pelibatan ini Pak Sekda ya, pelibatan akademisi supaya ketika bekerja itu lebih terarah karena based on data. Saya sampaikan juga sama Pak Ratu Dewa, ketika bicara banjir ini kan dari dulu banjir, kemudian kontur kita itu kan memang rendah. Pertanyaannya aku bilang, kita punya data enggak berapa curah hujan tertinggi terlama yang pernah hadir di Kota Palembang, ya. Kemudian berapa daerah serapan yang tersedia. Dari sini kan kita tinggal kurang, oh kita kurang sekian. Ini yang harus kita benahi sehingga ketika kita mencoba menjawab persoalan itu betul-betul sampai ke sasaran. Nah ini kan enggak. Nah satu lagi terakhir sebelum Pak Haji, ini tadi juga sempat saya sampaikan di awal, saya sempat bimbing mahasiswa saya KKN di sini. Ya baru tahu, mungkin norak kesannya ya, agak kaget juga. Ternyata ya banyak potensi di sini yang kerbau punya susu, sapi punya namo, Pak. Jadi para petenun di situ itu diklaim jadi produknya Songket Palembang. Ini kan ikon ya. Kemudian tadi ada Helmi Yahya, tapi diklaim aja, saya nggak tahu nih. Ya, ini bahasa saya karena saya nggak tahu Pak Sekda, mohon maaf. Pelibatannya seperti apa? Kenapa ini harus ya jangan kalah sama Palembang maksud saya, malah Palembang yang memberdayakan dia. Ya mungkin karena sama-sama OI atau apa, nggak penting lah itu ya. Saya mau sampaikan gini Pak. Ketika bicara seniman buat saya ini luar biasa. Kenapa? Saya nggak tahu bapak-bapak yang ada di sini atau penonton di rumah ya. Yang saya tahu Pak Haji, saya tahu ada Pulau Surga di Belitung itu lewat Laskar Pelangi.
Hari ini Pak Haji, yang namanya makanan Korea itu tidak lagi di pinggir jalan raya Pak Haji, lah masuk ke bucu dapur gitu. Ya, Lewat apa? Lewat drakor. Apa yang mau saya bilang? Ini produk seniman. Karena produk seniman lah orang hari ini ya, kalau dia belum ke Braga, tidak sampai Bandung Pak Haji. Ya. Kalau dia belum ke Malioboro, dia tidak sampai di Jogja. Nah, menurutku OI punya potensi. Ya. Nah, tentu tadi keterbatasan birokrat hari ini harus diisi kekosongan ini oleh akademisi, Pak Sekda. Bagaimana dengan publikasi? Itu. Iya, artinya kan relate, Pak Haji. Ya. Ketika ada riset, ada data, baru kita publish, kan gitu. Nah, kalau hari ini kan apa yang ada ini kan sporadik aja nih. Tadi kita bicara ada pandai besi di sini, cuma kurang dunia, kurang mengundang orang untuk datang gitu loh, Pak Haji. Nah, tinggal bagaimana pemerintah aware, lebih kreatif maksud saya. Ketika bicara MBG, menurut saya Pak Haji, ini ada potensi ekonomi, tapi yang dapat bukan PAD. PAD nggak seberapa, karena dinikmati oleh Buyung. Buyung punya ayam petelur itu 500.000 Pak Haji, dia kembangkan. Nah, harusnya pemerintah ya, itu bisa mengelola itu lewat BUMD misalnya, seperti itu ya. Tentu perlu orang-orang yang memang capable sebenarnya. Azan. Kita beri azan dulu, Pak. Betul. Kenapa ya? Nah, ini yang harus menjadi concern kita bersama gitu loh, terutama stakeholder ya, seluruh stakeholder. Ya betul-betul ketika saya sering ngomong di kelas tuh, belajarlah dari Dora, Pak. Ya. Dora ini mungkin film anak-anak ya, tapi dia mengajarkan banyak hal. Kalau kita ngajarin anak kita nonton ini, maka anak kita akan cerdas. Kenapa? Ya. Dora selalu bertanya, nak kemana gitu aja. Ya. Seiring dengan ini, dia pertegas lagi, kita butuh peta katanya. Nah, peta ini yang jadi persoalan menurut saya, sehingga arah kita ini tidak fokus gitu loh, Pak Haji. Ya. Ini problem ya, catatan kritis kita kemarin. Artinya kita tidak menghakimi siapapun, tapi lewat evaluasi ini kita akan lebih mudah untuk menatap ke depan gitu loh. Banyak hal ya nggak harus datang ke Braga, misal undang aja Helmi Yahya bikin rembuk warga OI atau apalah ya. Ini akan lebih menarik menurut saya, Pak Haji. Oke. Nah, mungkin itu Pak Haji. Oke. Terima kasih Pak Ade. Sekarang saya ke Pak Ada Munir. Sebentar. Kita kasih kesempatan dulu Pak Ada Munir. Nanti ada kesempatan lagi. Silakan Pak Ada Munir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami ucapkan pada rekan-rekan narasumber Pak Caniago, khusus Pak Sekda. Ini yang baru nih. Ini teman main badminton nih Pak. Waktu saya belum pensiun. Sudah kami dengarkan beberapa dari narasumber tadi. Saya tertarik penjelasan dari Pak Caniago tadi, bahwa Pemda Ogan Ilir ke depan harus lebih banyak melibatkan akademisi. Saya setuju. Saya sudah buktikan bahwa setelah saya pensiun dari Pemda Ogan Ilir, saya dilibatkan dalam beberapa pembuatan peraturan daerah sampai hari ini. Semua jenis produk peraturan daerah, tentang olahraga sama Pak Iklim, tentang pajak, tentang pendapatan, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan segala macam. Kalau tidak salah sudah ada 6 atau 7 peraturan daerah. Nah, kenapa begitu pentingnya akademisi? Dalam pembuatan perda, ini contoh, ini kami melibatkan universitas. Dan kami di luar itu sebagai narasumber. Jadi yang membuat kerangka itu universitas, nah kami memberikan masukan-masukan. Nah, Artinya maksud Pak Ada Munir harus melibatkan perguruan tinggi ya? Ya, seperti itu Mas. Nah, jadi lebih cepat dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita saja, ya kemampuan kita sendiri, kan itu kan. Nah, itu lebih cepat. Lebih cepat waktunya dan tepat dalam penyempurnaan berkas-berkas itu. Nah, dan kemudian tadi sudah disentil oleh Pak Haji Sopyan mengenai PBB Pak Sekda.
karena saya sudah pensiun ini tadi diajak ikut di dalam rumah sakit. Ya. Di rumah sakit, jadi saya beda pekerjaan. Ini stop dulu. Ya, tekan dulu. Ya, pemirsa, setelah kita jeda sejenak, maka acara kita lanjutkan. Kalau tadi Pak Arda Munir, silakan, masih ada waktu 3 menit. Terima kasih. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah kami jelaskan sedikit bahwa kami ini adalah pemain istilahnya. Ya. Jadi dalam hal untuk membangun organ ilir, khususnya di bidang pembuatan peraturan-peraturan daerah. Dulu, ini dulu, sejak saya kebak hukum dulu, hal seperti pelibatan akademisi itu agak kurang. Ya. Nah sekarang setelah hadirnya Batlid Bangda, kita ada Batlid Bangda itu, ini dia nih diperbanyak. Ya, Pak Arda Munir, saya kira sudah menangkap tentang perguruan tinggi. Ya. Saya ingin dengar dari Pak Arda Munir bagaimana OKI sekarang, organ ilir sekarang. Organ ilir sekarang nih sudah tadi jelaskan oleh rekan-rekan, kita nih jalan di tempat sebenarnya dibanding bapaknya dulu. Ya. Iya dari Bang Mardi dulu kan. Jalan di tempat, mungkin Pak Arda Munir bisa memberikan ini pendapat bagaimana? Sebenarnya kalau visi misinya bagus, tapi kelihatannya ini level tengah. Ya. Jadi level tengah dari ini kurang menangkap, kurang cepat menangkap maunya Pak Bupati. Nah, maka kita organilir ini lambat ini, investor masuk susah. Ya. Dia mau masuk tahu-tahu terhalang. Ya. Anah ini kan dari aturan segala macam. Nah ini Ya. harusnya begitu Bupati oke terima, yang kurang-kurang dikit oleh orang yang mau masuk itu dia ambil kerjain. Oh saya bantuin. Seperti itu. Jangan tolak benerilah dewe balik. Nah itu udah selesai. Ya, oke. Itu. Sudah Seperti bisa itu, kan? ditangkap, Pak Arda Munir. Jadi SDM di bawahnya nih yang kurang siap nerimo itu. Ya. Maunya Bupati itu kan itu. Itu baik oke. Terima kasih Pak Arda Munir. Sekarang dengan Pak Ustaz kita di sebelah Kak Sofian Hamid. Silakan. Ya, Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat 3 menit Kak. Ini ada Kakanda dan Adinda di sini. Kami sebutkan satu persatu. Kami ya mohon maaf oleh karena kami tingkat pendidikan rendah, tapi cuman kami ada usulan saja. Ya. Kami mengusulkan agar organ ilir ini di tiap tahun itu ada kemajuannya itu dibentuk dalam aturan satu-satu. Contoh misalnya ada tempat pertanian. Jadi pertaniannya itu untuk tahun ini 1.000 orang, tahun depan 1.000 orang, 5 tahun berikut jadi 5.000 orang. Saya ingin itu yang pertama. Contoh dicontohkan. Kami menginginkan yang pertama satu di Unsri 400 hektar. Ya. Lebih kurang. Apa Lebih. 400 hektar. Lahan. Lahan Unsri. Oh. Yang kedua IAIN dulu, IAIN sekarang WIN. Ada di sini 100 Kabung 125 hektar. Wah. Ada Muhammadiyah ada 40 hektar. Jadi itu pun sudah kalau kita 2 per hektar itu per hektarnya itu dikerjakan oleh orang 2 itu sudah lebih dari 1.000 orang per tahun. Barangkali cuman itu yang saya tanggapi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Sekarang kita ke Pak Saudi Barlian. Setelah Pak Saudi Barlian nanti kembali ke Pak Iklim Cahya, Pak Sekda, dan terakhir mungkin Pak Ade lagi. Ya silakan Pak Saudi Barlian. Apa pendapat bagaimana Kabupaten Ogan Ilir sekarang dan ke depan bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semuanya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Langsung saja, dan saya maaf terlambat. Tadi ada teknis di perjalanan. Ini nyambung enggak dengan yang di awal tadi ya? Saya enggak tahu karena saya nggak ikuti.
Tapi saya melihat dari sisi lain, dari sisi masyarakat. Ya, kalau tadi kan banyak ke institusi pemerintahan. Ada perubahan yang terjadi bukan hanya di Ogan Ilir. Itu ada migrasi dari alam konkret ke alam gaib. Artinya secara umum relasi atau hubungan antar masyarakat, Ya, selama ini kan konvensional, otentik seperti kita sekarang. ya. Itu Tapi- pemerintahnya ya? Enggak, seluruhnya masyarakat Oh, seluruhnya. juga termasuk Ya. pemerintahan. Nah, tapi sekarang kan migrasi ke internet. Ya. Ada medsos, di situ tempat orang berhubungan. Nah, problemnya internet itu kan identitasnya kadang-kadang enggak jelas Ya. dan bisa diduplikasi dan tidak otentik. Ya, ya, ya. Nah, saya melihat sejak COVID itu migrasi itu ramai sekali. Dan yang saya saksikan itu orang seperti dia berhubungan otentik seperti ini. Ya, ya. Kalau dia marah-marah betul. Dan kebetulan kan banyak yang menggunakan akun asli sehingga dia dibawa ke Ya, darat ya. perkelahian itu. Tapi ada undang-undang ITE. Ya, tapi saya lihat Bagaimana itu? banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang undang-undang ITE itu. Penggunaan kata-kata vulgar, Ya, caci maki yang itu kalau di konvensional ya. itu sudah kena. Apalagi Apalagi menurut Pak Surdi Berlian penegak hukum harus itu nanti ya? dulu kita harus ada edukasi. Oh, Ya. ya. Penegak hukum itu kan mungkin asumsinya orang sudah siap semua, sudah paham undang-undang baru dihukum. Walaupun ya penegak hukum juga Tapi bekerja. undang-undang itu kan sudah lama. Iya. Tapi Sekarang apa artinya perlu sosialisasi. sudah disosialisasikan belum? Oh, Artinya gini, mungkin program, nah sekarang baru ke pemerintahan. Ya, program kita perlu literasi. Literasi, ya, dan kemarin saya merasa senang sekali itu terlibat dan ternyata setelah saya selidiki banyak sekali perkembangan-perkembangan literasi di Ogan Ilir. Itu di perpustakaan. Ya. Jadi menyelenggarakan bedah buku, kemudian tinjauan buku, dan bahkan memproduksi beberapa buku. Itu menggembirakan sekali. Jadi kita tidak pesimis, ya. Menggembirakan sekali. Dan Ogan Ilir itu sendiri, saya pikir sejak dulu memang mempunyai potensi, ya, yang sangat tinggi dalam aspek pengetahuan, ya. Tidak hanya pengetahuan akademik, tapi juga di luar itu, ya. Dan saya mendapat cerita dari Pak almarhum Pak Kosim, ya. Ya. Orang tuanya siapa, almarhum juga Yamin. Ya. Jadi Unsri itu dulu mau kemana? Karena tidak ada dalam tanda kutip yang bersedia memberikan lahan. Ogan Ilir, Oki waktu itu, Marga Saka 3 yang maju, nih kita sediakan. Dan itu sama juga dengan sebelumnya RRI. Itu hampir satu paket itu. Tahunnya berdekatan, tahun 77 atau berapa. Nah, artinya kita punya semangat, ya. Ya. Ini saya yakin beliau ini tahu itu, cuma lupa saja. Dengan ketika kita menerima Unsri, ketika kita menerima RRI itu adalah agen informasi kan? Oh, Ya kan? RRI yang di pinggir jalan sekarang kan? Kebun Jagung. Nah, artinya artinya gini. menurut Pak Berlian undang-undang kita lemah ya, belum dijalankan. Ya, saya pikir kan gini, kita tidak bergantung pada penegak hukum, ya. Ya. Tapi juga kita mempersiapkan Ogan Ilir, ya. Nah, sekarang misalnya ada AI. Ya. Itu satu perkembangan AI, ya kan? Maka harus AI itu apa? Artificial Intelligence. Ya. Berpikir artifisial itu mesin, ya. Ya. Nah, kita siapkan dengan OI, Original Intelligence. Oh. Nah, kita bina OI, ya, untuk menghadapi perkembangan mutakhir, Ya. AI. Jadi OI Ya. kita persiapkan untuk mengelola AI, bukan bukan menyangkal, bukan Ya.
melarang, bukan apa Pak, mengelola AI. Nah, bagaimana? Mungkin itu tadi literasi tadi. Menurut kacamata Pak Saudi Barlian, sejauh mana pelanggaran undang-undang IT oleh masyarakat umum? Ya, saya tidak akan menyoroti aspek hukum ya. Ya. Pertama, saya dari sosiologi, Ya. jadi bukan orang hukum. Oh. Nah, kalau pelanggaran, ya pelanggaran dari penegak hukum dan pelanggaran dari masyarakat. Ya. Kalau kita melihat itu, dan itu akan rumit nanti Mungkin diskusinya. begini Pak Saudi. Ya. Saya pernah menggelar podcast dekadensi moral, Ya. kemerosotan moral. Nah, apakah ini ada kaitan dengan itu tentang media sosial? Bisa. Dia mendapatkan informasi dari sana, Ya. lalu dipraktekkan. Nah, ini kalau kita melihat dari sosiologi ya, bahwa susunan masyarakat itu berubah. Dulu pendidikan itu kan dimulai dari keluarga, Ya. lalu diserahkan ke guru ngaji atau dididik oleh lingkungannya, ya kan? Tapi sekarang tidak. Susunan keluarga itu udah berubah. Kenapa? Bapaknya kerja, ibunya kerja. Siapa yang masuk anaknya? Medsos. Dia diasuh oleh HP. Oh. Ya. Coba saja. Ya. Bahkan ketika orang tuanya ada pun HP lebih berperan. Nah, itu perkembangan yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Iya. Iya kan? Ya, kita sering lupakan peristiwa itu, tapi kita tiba-tiba melihat ini melanggar, ini harus dihukum, terus karena yang ini dikasih Hana ini kena hak kena hek, tidak dia hukum. Nah, tapi persoalannya bukan di situ, akarnya adalah di pelakunya sendiri. Ya. Dan ya bisa kita lacak dari lingkungan terkecil. Ya. Sekarang kan kita melihat dulu sekali, ya, dulu sekali. Kira-kira tahun 2000-an sebelum OI. Di sana itu kan banyak macam-macam kan? Ya. Laki-laki dan perempuan. Saya tanya, kau inilah kawin belum? Ini bini kau. Terus dia jawab. Saya kan nanya iseng, cuman mau tahu jawabannya. Ya. Nah, kalau dalam kacamata agamanya mungkin akhlak perlu dibenahi ya. Nah, sekarang kan kita perlu menata kembali, ya kan? Dan mengaktifkan dari banyak sisi. Nah, tapi yang paling strategis adalah mungkin literasi ya, pendidikan literasi, dan saya yakin Pemkab itu bisa melakukan itu. Ya. Asal dia terprogram dengan baik, misalnya melalui Dinas Pendidikan, juga melalui Dinas Perpustakaan. Yang saya tahu perpustakaan itu sudah ada perpustakaan keliling. Ya. Nah, itu diperkuat dengan tambahan lainnya. Artinya menurut kacamata Pak Saudi Barlian, Dinas Pendidikan belum melakukan itu ya? Saya kira sudah, ya, tapi belum menjangkau secara menyeluruh. Iya. Maka mungkin harus ada SK bupatinya atau ada perdanya sehingga dia lebih kuat melangkah. Oh iya. Jadi kenapa orang kurang melangkahnya kurang jauh? Mungkin dia juga melihat payung hukumnya nggak ada. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa langsung mengadili kurang dan tapi kita lihat secara sistemik. Ini problemnya apa? Ya. Oke. Saya kira sudah bisa ditangkap. Ya. Apa yang dimaksudkan oleh Pak Saudi. Saya terima kasih Pak Saudi. Ya, makasih sama-sama. Selanjutnya saya minta kepada Pak Iklim untuk berbicara. Tadi cuman bercerita sejarah. Sekarang mungkin di mata Pak Iklim bagaimana organ ilir sekarang dan ke depan bagaimana? Silakan Pak Iklim. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya. Jadi memang dari mungkin garis benang merah dari kawan-kawan tadi, kesannya itu memang setelah masa Pak Mawardi habis,
pembangunan kita ini kan terkesan lamban ya. Ya. Memang kita tidak mengukur secara mungkin secara riset ya, Ya. Nah, tapi mungkin pengamatan. Saya kira memang kesan-kesan ini tidak bisa disalahkan. Ya. Karena mungkin kalau zaman Pak Mawardi kan tadi sudah disampaikan bertalu-talu, Ya. gerak cepat kan pembangunan. Tapi jangan salah Pak Haji. Zaman itu kebetulan saya di DPRD itu anggaran kita kecil Pak Diki. Ya. Ya. Tahun 2004 masih masuk APBD OKI. 2005 itu lebih kurang 500 miliar. Oh. Maka sampai saya habis 2014 itu realnya itu paling 800 miliar. Ya. Ya. Tapi bisa membangun. Buka jalan-jalan isolasi daerah, bangun perkantoran terpadu, Tapi mungkin harga Jembatan. barang masih murah. Nah, saya enggak juga, tidak terlalu jauh anunya. Ya. Tapi waktu itu memang pertama semangat Pak Mawardi. Oh. Dia mungkin sebagai tokoh pemekaran malu kalau organ hilir ini kan tidak berkembang. Dia juga putra daerah, punya idealisme untuk bangun daerah. Lalu juga kreativitas. Dulu kawan-kawan kita di OPD itu ya banyak yang lobby-lobby ke atas ini kan. Ya. Ya. Bahasa kita nyuluk dana. Dapat mungkin dulu cetak sawah. Ya. Lalu juga mungkin rehab rumah kurang bagus kan. Nah, Ya. macam-macam. Termasuk kan pembangunan jembatan-jembatan yang besar-besar ini kan rata-rata Ya, itu saya ingat juga dari- banyak beberapa teman kita itu diutus Nah, ke jadi Jakarta untuk ya, mencari dana itu. Jadi memang saya kira tidak perlu pesimis ya Pak Diki. Ya. Yang penting sekarang saya kira perlu semangat, perlu memanfaatkan program nasional Pak Diki. Ya. Itu kalau memang Koperasi Merah Putih itu bergerak luar biasa. MBG sekarang ini luar biasa kalau itu bisa memanfaatkan. Ya. Bagaimana supaya ya petani atau mungkin pedagang lokal kita ini memang siap untuk Ya. menyiapkan kebutuhan MBG. Nah, tapi sekarang kan belum maksimal ya, belum begitu ini. Nah, ini kalau dimanfaatkan mungkin oleh ya tadi koperasi, lalu MBG, lalu cetak sawah ya, sekarang ini kan ketahanan pangan. Kalau dimanfaatkan secara maksimal, luar biasa organ hilir ini. Ya. Dan kita berharap ya Pak Diki yang hadir hari ini bisa mungkin membuka wawasan ya, membuka wawasan kepada kawan-kawan kita di OPD untuk betul-betul fokus dengan program-program pusat yang bisa mensejahterakan masyarakat. Ya. Ini harapan kami. Saya kira itu sebagai masukan dan juga tanggapan. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya ke Pak Sofyan, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Pak Sofyan. Tadi. Ya, yang tadi yang katanya pajak, soal pajak. Jadi saya tadi tertarik dengan penjelasan dari Pengamat politik. pengamat politik Ya. Pak Adindo Ade maaf saya panggil Adindo saja nih. Saya ingin menanyakan kira-kira kalau untuk KOI ini ya ikut serta dengan kehadiran Unsri ini ya, bagaimana itu dirubah? Jangan Unsri itu menunggu dicewil oleh Pemda kita ini. Ya. Maksud saya dalam hal ini jemput bola. Sebab benar tadi di Unsri itu segalanya ada itu. Masalah pertanian, perikanan yang ini notabene ini Pak Sekda ya. Ini, nah mak mano kira-kira kalau dari Unsri itu yang Menawarkan diri. merapat ke Pemda, bahasa kasarnya mak itu ya, mak mano istilah bahasa keren dalam ilmu ini kamu itu. Nah, bisa dak mak itu? Ada program, pokoknya program dari situ untuk ke ini begini. Ya. Sebab kalau ini menurut hemat saya ya, saya ini sebenarnya pelaku sejarah juga, tapi tak masuk dalam ini, tak apa-apa. Yang penting sudah pegawai. Iya dak? Itu ada historisnya. Ya. Tidak usah saya ungkapkan di sini. Antara Unsri dengan ini itu dulunya ada itu. Jadi bagaimana kalau Unsri itu yang merapat ke Pemda? Ya.
kemudian ini kukira Pak Bupatinya nerimo. Kalau ini gagasan kita, ini ini ide kami dari Unsri untuk mendukung program Pak Bupati. Sebab Pak Bupati ini ngomong dengan kita bahwa aku ini kebenaran ketua lansia dengan ketua adat Pak ini ya. Perda itu banyak tak jalan oleh Pak yang di bawah-bawah ini. Pak Bupati itu kesal juga, pernah terucap itu dalam pertemuan kami. Nah itu, jadi seperti tadi disampaikan oleh ini, yang OPD Ya, juga dikit. Nah itu, jadi insya Allah kalau dengan gaya begitu, kalau memang bisa Dindo, nah itu caranya. Ya. Itu usul kakak Ya. soal diterima atau tidak. Oke. Makasih. Terima kasih Kak Sofian. Sekarang saya ke Pak Ade dulu, terakhir nanti ke Pak Diki. Pak Ade, silakan tanggapi. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Sofian Sofian Hamid. Hamid. Ya, pertama terima kasih masukannya Pak. Karena aku kebetulan tidak di Unsri ngajar. Kenapa pertanyaannya tidak ngajar di Unsri? Karena di Unsri katanya jurusan ilmu politik Pak. Ini beberapa kali dibuka dari rencana mau dibuka jurusan ilmu politik oleh almarhum Mas Joko, tapi terhalang moratorium. Jadi FISIP itu harusnya P-nya dibuang Pak. Ya tidak boleh itu karena P itu politik. Tapi akan coba sampaikan. Sebenarnya ada solusi Pak. Solusinya itu ya rasanya tidak salah juga. Entah itu Pak Bupati karena dia lebih mudah mendatangi rektor atau mengundang Pak Rektor untuk datang. Artinya untuk berdiskusi. Enggak, makanya tadi Dindo jelaskan, Kak. Dindo tidak di Unsri. Itu problemnya. Enggak, karena itu tadi, enggak katanya jurusan ilmu politik. Namo Dindo itulah masuk di list dosen ilmu politik. Tapi terhalang karena moratorium. Kemarin katanya setelah PTMBH ada peluang untuk buka prodi ilmu politik, tapi di cut off lagi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Itu problemnya. Dah, itu. Ya. Nah, Stisi Polcanda di muka. Nah, balik sebenarnya tadi secara tak langsung sudah diskusi juga sama Pak Sekda bahwa penelitian itu ada. Nah, artinya kalau penelitian itu ada, mungkin saja rencananya yang tidak pas, Pak. Ya. Yang tidak bekerja. Ada pepatah kuno di Skayu, pepatah Skayu itu, if the plan doesn't work, katanya. Kalau rencana itu nggak kerja, ya change the plan gitu loh, rubah rencananya gitu loh. Ya. Ini mungkin ya, karena kita nggak tahu, ya nggak pernah terlibat, dilibatkan atau untuk melibatkan diri. Nah paling tidak evaluasi berkala ini akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif buat pemerintah daerah tentunya. Mungkin itu kata kuncinya Pak Haji, karena tanpa evaluasi kita tidak akan pernah tahu apa sih persoalan-persoalan kita. Ya. Makanya tadi dalam konteks ini pepatah Kayu berlaku. Ya, if the plan doesn't work, ya change the plan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Ade. Sekarang ke sesi terakhir kami persilakan kepada Pak Diki, Sekda Kabupaten Ogan Ilir, karena sudah banyak mendengar tadi dari kawan-kawan kita. Mungkin ada masukan, saran, pendapat, segala macam, dan silakan dibicarakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah kami sangat senang mendengarnya. Ada beberapa masukan tadi yang bagus yang mungkin bisa kita tidak lanjuti. Tapi kesemuanya ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini sama-sama memiliki kecintaan yang sama terhadap Oganilir. Itu. Apapun bentuknya yang disampaikan tadi, kita ini punya kecintaan terhadap Kabupaten Oganilir. Dan ini modal kan. Ya, memang kalaupun ada masukan, saran yang sifatnya konstruktif, ya itu harus kita terima kan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ade Niago tadi juga terkait dengan kerjasama dengan universitas itu sudah kita lakukan. Kita sudah pernah kerjasama dengan Unsri untuk mengelola jaringan induk persampahan.
kita kerjasama dengan Unsri bagaimana caranya untuk peningkatan potensi pariwisata yang ada di Oganilir dengan Trisakti malahan kan. Tapi memang itu tadi pada saat tataran pelaksanaan mungkin tidak semudah seperti yang kita sampaikan dalam diskusi misalnya kan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang tidak serta-merta perencanaan itu bisa kita laksanakan. Pak Medi paham kali, beliau ini kan tenaga ahli desa, sudah ada aturannya. Tapi ketika dilaksanakan, ada hal-hal yang harus didiskusikan lebih lanjut, misalkan ya. Jadi kalau itu sudah ada, termasuk juga stunting itu dengan Unsri, ini di Kota Daro udah kerjasama. Mereka mengedukasi masyarakat, termasuk juga, nah rektor kan, kemudian memberikan edukasi. Tapi memang kesemuanya itu kan tidak bisa secara instan langsung kita kerjasama langsung ada hasil kan, step by step yang harus kita lakukan. Termasuk juga waktu saya Dinas Perhubungan saya kerjasama bikin grand design terhadap transportasi yang ada di Oganilir ini dengan Unsri itu Pak, dengan Ibu Bohori, Erik Bohari. Nah itu udah kita komunikasi, jadi udah. Nah, termasuk juga ke depan ini kan masalah lampau kita kemarin dipimpin oleh Pak Mawardi, ada beberapa gebrakan, dan sekarang pun Pak Bupati, saya yakin beliau memiliki kepedulian yang tinggi juga terhadap Kabupaten Oganilir. Tapi memang karakter kan beda Pak, karakter beda. Ya, karakter Pak Mawardi, karakter Pak Bupati kita kan beda kan, termasuk itu. Tapi ya, dan juga masanya juga beda Pak waktu itu kan ya. Pada saat Pak Panca ini kan, ini baru 5 tahun dia nih sekarang, baru. Kalau kita itu 1 periode, tapi dia masuk di periode. Pada saat dia masuk, ada COVID. Pada saat yang periode kedua, ada pengurangan transfer keuangan daerah kan. Jadi memang dilematis. Dan masukan tadi terhadap OPD-OPD yang memang mungkin tidak bisa serta-merta merespon apa yang menjadi rencana Pak Bupati, keinginan Pak Bupati, yaitu PR kami selaku sekretaris daerah, bagaimana caranya supaya visi misi Pak Bupati ini juga bisa dieksekusi oleh para OPD ini. Nah, tapi itu perlu proses. Tapi yakinlah bahwa ke depan program pembangunan ini terus jalan, Pak. Nah, kita tadi yang disampaikan oleh Pak Haji tadi terkait dengan pemanfaatan lahan kosong kan. Ya. Alhamdulillah kalau Unsri Gala. Unsri tanah juga ada dipakai itu. Tidak boleh pula kan. Kemarin kan kami pernah tanam yang di bisa ya? Ya bagus lah. Setelah itu tidak ada jumlah lagi. Ya, itu makanya. Kami bukan mencari duit Pak. Mana ya? Itu untuk mereka yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami sampaikan bahwasannya program ini juga harus ada korelasi dua belah pihak Pak. Tidak bisa kita bayang kita di situ, tapi harus ada korelasi dua belah pihak. Nah sekarang ada program cetak sawah kan. Nah, program cetak sawah ini salah satu bentuk kita ingin meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Termasuk juga kata Pak Medi tadi, program Koperasi Merah Putih. Nah ini juga bisa membantu masyarakat kita. MBG. Ini kan sekarang MBG ini Pak, kekurangan bahan baku kita nih sekarang, ngapo ayam sama telur kita nih harganya agak naik menjelang tahun baru ini, karena kekurangan stok gitu. Nah ini kan peluang bagi masyarakat. Untuk kita misalnya beternak ayam petelur. Ini kan kalau kita jalankan bisa meningkatkan income keluarga, Pak Haji. Jadi kami yakin step by step seperti yang disampaikan oleh Pak Hamid, mengalir pembangunan OI terus berjalan. Harus ada respon dari masyarakat. Dan apa yang menjadi masukan ini, tentu ini masukan yang sangat berharga untuk modal kami, bagaimana caranya bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Oganilir. Dan saya rasa pesan ini sudah tersampaikan dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati melalui RPJMD juga sudah mengimplementasikan itu dalam struktur anggaran kita. Itu saja Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih sudah 1,5 jam kita berbicara di sini. Mohon maaf Pak, karena waktunya sudah. Ya oke, kita kasih waktu 2 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi Ya, sebagai resume, apa yang jadi pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita dan untuk pemerintah. Nah, terkait tadi bahwa bukan rahasia umum lagi bahwa OPD itu tidak bisa mengembangkan kinerja atau visi misi Pak Bupati. Pak Wali Kota Pak, ini membuat satu hadiah
kain kapan kepada para OPD yang tidak bisa. Ini bukan rahasia umum. Wali Kota Palembang menghadiahkan kain kapan kepada OPD yang tidak bisa menjabarkan visi misi wali kota. Coba juga OI dibuat seperti itu, Pak. Gitu. Mana Pak Amunir? Kami dulu capai target di Ya. bendera hitam. Bagaimana? Ya. Ya. Oke, baik. Saya tambahkan dikit. Kami melihat OPD yang sekarang ya mudah-mudah kalau gitu. Ya. Jadi pikiran dia hanya materi kelihatannya, bukan pelayanan kepada masyarakat. Dan itu kami lihat, kami di satu sisi sebagai wartawan kadang-kadang menghubungi itu sulit, gitu, sulit ditanggapi atau diangkat HP-nya untuk memberikan masukan. Itu saja mungkin Pak Sekda sebagai Pak Musti, Ya. Pak Bupati juga kan sekarang sedang ya ada reformasi birokrasi ini kan. Salah satunya itu tadi beliau akan menerapkan sebetulnya sudah lama beliau tuh, tapi akan kita tidak lanjuti segera ya. Ya. Bahwasannya apabila OPD tidak tercapai target, maka penghasilan yang bersangkutan tuh akan dikurangi TPP-nya, termasuk seluruh OPD-nya. Itu mudah-mudahan jadi salah satu pemicu motivasi untuk Iya. OPD ini bergerak lebih bagus ya. Ya, Terima terima kasih Pak Sekda. Terakhir tadi saya mohon betul diperhatikan tentang karyawan waralaba itu, Pak. Dengan siapa mereka akan minta naungan? Mungkin Ya. ya ke Koperindak atau siapa tuh. Terima kasih. Satu kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, tidak terasa dengan kita jalani waktu sudah 1 jam 30 menit. Maka dengan itu acara kita sangat panjang sekali kalirannya. Nanti lain kali akan kita kondisikan lagi bagaimana supaya waktunya lebih panjang lagi. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.